Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Waalaikumsalam. ya, terima kasih Sikra. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, tanggal 6 Desember ini, jam 1 siang, walaupun ya mungkin capek atau lelah, ya, saya harapkan Anda tetap semangat teman-teman ya. Dan kita sudah masuk ke pertemuan ke-12 ya teman-teman. Mohon dicicil ya teman-teman ya, supaya Anda tidak tergopoh-gopoh dalam mengerjakan tugas ya, baik tugas saya ataupun tugas dosen lainnya. Teman-teman, kita mulai saja teman-teman ya. Oke, ya saya share kepada Anda. Iya, ya hari ini kita akan bicara lebih luas lagi teman-teman tentang manajemen pemasaran ya. Tentunya nanti ada tugas ketiga ya. Tinggal satu tugas lagi di uh, apa speaker saya. Satu tugas lagi untuk manajemen pemasaran ya. Ya kita akan masuk tentang manajemen pemasaran ya. Judulnya adalah strategi manajemen pemasaran dalam tingkat daur hidup produk atau product life cycle. Ini bab 11. Kita akan lanjut saja teman-teman ya. Dalam pertemuan ini ya saya selalu menghimbau teman-teman harus tepat waktu ya. Walaupun masih banyak ya, saya nggak tahu nih gimana kita membuat ya disiplin ya. Ini menjadi pertanyaan ya. Mudah-mudahan Anda dengar suara saya ya, walaupun Anda off kamera ya. Ini menjadi kritikan ya. Nah, teman-teman, kita akan lanjutkan tentang manajemen pemasaran tentang daur hidup uh, cycle produk. Ya, ada 4 tahap, teman-teman. Mohon diperhatikan, yaitu tahap perkenalan, kedua tahap pertumbuhan, ketiga tahap kedewasaan atau maturity, ya. Lalu ada tahap penurunan atau declining, ya, declining level, ya. Nah, kita lihat contoh misalnya produk AMDK merek Aqua ya. Pertama kali diluncurkan tahun 1970-an ya. Nanti bisa Anda lihat sejarah Aqua bagaimana ya, dimulai dari bawah sekali, berkembang pesat ya, dan sekarang melakukan pengembangan inovasi produk ya, dengan bekerja sama dengan suatu perusahaan dari Prancis namanya Danone Maison, dan melakukan kerjasama dan melakukan pengembangan inovasi produk yang terbaru seperti Maison ya, ada produk baru namanya Maison, dan juga melakukan kerjasama dengan Danone dari negara Prancis. Sekarang produk tersebut atau produk Aqua menjadi produk market leader yang menguasai pasar Indonesia. Maka tak jarang kalau kita memesan air putih selalu menyebut ada Aqua ya. Jadi image Aqua ini selalu pada produk air mineral ya. Kita lanjutkan lagi teman-teman. Gambar hidup produk dan garis keuntungan mohon diperhatikan teman-teman ya. Artinya kalau volume penjualan akan meningkat, lalu di sini ada waktu ke waktu ya, dengan bertumbuhnya waktu, kita lihat teman-teman, tadi saya bicara tentang 4 hal. Pertama adalah perkenalan ya, lalu berikutnya pertumbuhan, lalu berikutnya ada kedewasaan dan penurunan ya. Tentunya kalau perkenalan, produk baru dikenalkan seperti Aqua tahun 1970-an ya, bergerak, lalu bertumbuh, berkembang ya. Lalu pada tingkat dewasa ya, ada penurunan. Nah, di penurunan inilah teman-teman beberapa produk misalnya Aqua ya atau Indofood melakukan perubahan-perubahan ya atau mengadakan inovasi-inovasi produk ya. Seperti saya ceritakan Aqua ada produk Maison atau produk Aqua dalam berbagai kemasan ya. Lalu Indofood dengan berbagai citra rasa ya, ada rasa mie goreng, mie kari ayam, mie rasa Makassar, rasa Medan, rasa Padang dan berbagai rasa ya di produk Indomie ya. Produk Indomie ya, saya nggak begitu hafal saking banyaknya jenis jenis rasa-rasa produknya ya teman-teman. Nah ini sehingga kalau kita lihat perkenalan, pertumbuhan, keuntungan, lalu ada keuntungan akan turun, di sini Anda harus melakukan perubahan-perubahan atau inovasi produk ya. Apa nih produk-produk apa yang harus bisa dikembangkan atau diperbaharui lagi ya teman-teman ya. Nanti kita akan lihat contohnya teman-teman ya.
Ya, kita lanjutkan teman-teman di slide kelima. Artinya sekarang ini produk Indonesia sekarang sudah sukses ya. Artinya mencapai keunggulan ya. Kita lihat ada produk Maspion dengan produk apa nih, Magic Jar atau rice cooker atau apa ya, saya kurang tahu ya. Uh, untuk membuat jus minuman ya. Lalu produk Polytron ya dengan berbagai produk-produknya ya, seperti televisi, uh, radio, apa dengan peralatan elektronik lainnya ya. Nah, ini bisa kita lihat bahwa produk Indonesia sekarang sukses, yaitu produk Maspion dan produk Polytron ya, semakin disukai atau diterima di masyarakat Indonesia dan sudah sampai ke luar negeri ya, produk-produk Maspion dan Polytron ya. Nah, ini menjadi kebanggaan bahwa produk Indonesia sudah mencapai keunggulan dan bisa bersaing dengan produk-produk dari luar negeri ya. Selanjutnya kita lihat teman-teman slide berikutnya. Lalu Wings Group ya, Wings Group juga melakukan berbagai macam-macam produk ya, termasuk Indomie. Tadi saya ceritakan ada Indomie, ada berbagai rasa ya. Kita lihat Wings Group dulu ya. Wings Group ada produk mie sedap, ada apa Kodomo, ya ada Sistema, ada apa semacam sistema cuci mulut ya, ada Mama Lemon ya, ada sampo Sing ya, ada beberapa hal ya, ada sikat gigi dan kebutuhan kebutuhan untuk rumah tangga ya. Nah, ini bisa kita lihat produk Wings Group ya. Oke. Lalu Indofood ya dengan berbagai produknya ya. Ada mie goreng apa nih? Saya kurang tahu ya, mie goreng rasa Padang, mie goreng rasa apa yang warna hijau ini ya. Lalu berbagai cita rasa ya, ada mie goreng rendang ya. Nah, ya. Artinya teman-teman, Anda kalau membuat produk, kita belajar dari Wings Group, Indofood ya. Anda tidak hanya satu produk saja yang Anda tampilkan ya, tapi harus beberapa citra atau beberapa jenis produk ya, sehingga produk-produk Anda ya atau Anda memproduksi barang bisa diterima di seluruh masyarakat Indonesia atau konsumen Indonesia ya. Kita belajar dari Wings Group dan Indomie, Indofood ya. Ya, kita lanjutkan lagi teman-teman. Ya, kita lihat ini tadi Wings Group teman-teman. Ya, oke. Lalu ada juga teh botol. Nah, teh botol sosro ya. Bisa kita lihat teman-teman tentang teh botol sosro ya. Perhatikan teman-teman, dari kemasan botol ada kemasan apa ya, ini plastik tapi mirip botol juga ya, tapi plastik ya. Lalu ada kemasan, saya lihat ada 330 ml ya, mililiter, ada ukuran apa nih, pack kecil, pack sedang ya. Ada juga ukuran teh botol dalam 1 liter teman-teman. Ya, diperhatikan ya. Lalu ada teh botol dalam kemasan 230 ml ya. Sama dengan hal yang dilakukan oleh Aqua, Indofood, Wings Group ya. Walaupun hanya satu produk, tetapi dibuat berbagai kemasan-kemasan ukuran ya. Sehingga ada konsumen bisa memilih, ada ukuran yang 1 liter, ada 230 mililiter ya, ada ukuran 530 mililiter ya, sesuai kebutuhan konsumen atau masyarakat di Indonesia ya. Selanjutnya teman-teman kita lihat Sarimi, hampir sama dengan Indofood ya, satu grup ya. Ada mie ayam kremes ya. Ini lagi ngetren-ngetrennya nih ayam goreng kremes ya. Ada rasa soto, ada rasa berbagai macam rasa ya. Saya nggak begitu hafal nih ya. Jadi kita bisa lihat dua hal tersebut ya dari gambaran tersebut ya. Ada teh botol, ada Sarimi, ada Indofood ya, Indomie, ya, Wings Group ya. Kita bisa belajar ya dari perusahaan-perusahaan tersebut ya. Mereka memulai dari nol ya. Dari awal-awalnya kita lihat ya, perkenalan ya, tahun 1970-an ya, mereka 50 tahun yang lalu ya, bergerak mulai dari nol ya, bertumbuh perusahaan itu step by step, ada apa ya, bertumbuh step by step ya dengan pelan-pelan. Lalu berikutnya perusahaan tersebut matang ya, ada penurunan ya, di sini lihat penurunan
Di sini perusahaan melakukan perubahan-perubahan ya, perubahan-perubahan berbagai, bisa kita lihat Indomie dengan berbagai citra rasa, Sarime dengan citra rasa, lalu teh botol dengan apa nih? Dengan berbagai kemasan dan berbagai hal ya. Nah, ini bisa kita lihat gambar daur hidup produk dan garis keuntungannya ya. Selanjutnya kita lanjut lagi ya. Kita sudah lihat berbagai contoh. Ya, ya ini contoh ya. Misalnya Bimoli, bagaimana agar produk diterima di masyarakat ya. Ini Bimoli ya. Bimoli dengan berbagai kemasan ya. Ada sekarang kemasan minyak goreng dalam bentuk apa ya, gelas ya, gelas kecil, ada setengah liter, ada 1 liter, 2 liter ya, Bimoli ya. Ada dalam bentuk jirigen untuk kebutuhan restoran dan hotel ya. Ini bisa kita lihat teman-teman ya. Lalu berikutnya kita lihat Aqua ya, ada berbagai kemasan, perhatikan kemasan ya. Ada kemasan kecil ya, kemasan gelas ya. Lalu kemasan mungkin 300 mili, 500 mili, 1 liter ya, ada juga dalam bentuk aqua galon ya. Nah, ini contoh-contoh sudah saya berikan nih teman-teman ya. Artinya produk-produk Anda yang buat ini, yang Anda akan buat harus melakukan inovasi-inovasi ya, berbagai jenis macam produk dengan berbagai ukuran ya, sehingga kebutuhan masyarakat konsumen ya, entah ingin ukuran yang terkecil, sedang ya, ataupun ukuran yang besar, Anda harus bisa bermain di seluruh segmen ya, sehingga segmen seluruh konsumen bisa terpuaskan teman-teman ya. Oke ya, saya mohon Anda perhatikan ya. Saya tidak tahu apakah Anda memperhatikan saya atau tidak ya, tapi mohon perhatikan ya. Nah, selanjutnya teman-teman kita lihat bagaimana pengembangan produk ya, atau produk portfolio ya. Ada 4 hal teman-teman ya, dibagi 4. Pertama, tahap anak bawang, underdog ya. Underdog mungkin saya kurang tahu bahasa Indonesianya. Artinya perusahaan masih dalam tahap perkenalan dalam pasar ya. Lalu berikutnya ada tahap tanda tanya atau question mark ya, artinya kondisi potensi pasar sangat tinggi, tetapi pengusaha belum mampu melakukan action untuk meningkatkan investasi bisnis ya, karena terbentur masalah modal, terbentur berbagai hal, terbentur belum bisa memperbesar pabrik-pabriknya dengan mesin-mesin yang canggih ya. Nah, kita bisa lihat ya, ada masih merintis ya, artinya underdog dengan question mark masih merintis ya. Lalu berikutnya ada tahap bintang atau star ya, artinya produk sudah menjadi bintang lapangan dan telah menguasai pasar ya, sudah mulai bertumbuh ya. Seperti tadi saya ceritakan tentang perkenalan, pertumbuhan ya, lalu matang ya, lalu agak turun sedikit ya. Artinya produk sudah menjadi bintang lapangan dan telah menguasai pasar atau market leader ya. Kita bisa melihat contohnya misalnya produk Toyota ya. Toyota apa yang disukai oleh masyarakat Indonesia sekarang ini ya. Tentunya misalnya Toyota Kijang ya, Toyota Avanza ya. Lalu ada yang paling terjangkau segmennya ya, Toyota Kaila ya, kalau nggak salah ya, Toyota Kaila ya, sorry ya. Artinya kita belajar dari Toyota Indonesia bagaimana Toyota menguasai pangsa-pangsa segmen konsumen ya. Lalu ada Bank BCA ya, lalu ada Bank Mandiri ya. Ada lagi contoh kita lihat Starbucks Coffee ya, McDonald ya, teh botol Sosro ya. Tadi saya sudah berikan contohnya kawan-kawan ya. Dan sebagainya ya. Lalu berikutnya ada tahap mencapai sukses atau ya saya nggak, bahasa Inggrisnya cash cow ya. Cash cow artinya saya jadi menerjemahkannya sapi perah ya, artinya di sini posisi produk dalam grup perusahaan telah memberikan keuntungan yang berkelanjutan ya. Artinya setiap tahun ada keuntungan kawan-kawan ya, dalam berbagai bisnis usaha atau berbagai jenis produk ya. Kita lihat teman-teman, contohnya misalnya Unilever produk ya, dengan produknya kebutuhan-kebutuhan rumah tangga ya, kebutuhan-kebutuhan apa ya, sanitasi ya, kebersihan ya. Lalu ada juga Kompas Gramedia Group ya. Coba Anda lihat, klik Unilever bagaimana ya. Klik juga Kompas Gramedia Group, usahanya bagaimana.
Lalu usaha Wings Group, ya tadi saya ceritakan Wings Group, kawan-kawan ya. Ada lagi Cap Orang Tua Group, ya. Lalu ada Indofood Group, ya. Artinya Indofood bermain pada kebutuhan-kebutuhan bahan pokok, ya, kebutuhan-kebutuhan rumah tangga, ya. Lalu ada juga Bank BCA Group dan lain-lain sebagainya, ya. Jadi mohon Anda juga belajar, tolong dibaca ya, bagaimana perusahaan-perusahaan yang saya sebutkan ini bisa sukses, mulai dari mungkin dari angka nol ya, from the zero ya, sehingga mereka sukses step by step ya, tahap demi tahap ya, sehingga perusahaan tersebut kita bisa belajar mereka sukses mencapai uh, profit yang berkelanjutan atau profit sustainable ya. Kita lanjutkan lagi teman-teman di slide ketujuh, ada gambar portfolio produk, bisa kita lihat gambarnya teman-teman ya. Artinya teman-teman mohon diperhatikan ya. Nanti saya akan tanya ya. Arti gambar portofolio atau pengembangan produk bisa kita perhatikan teman-teman. Ya. Artinya ada di sini lihat kemampuan eksploitasi ya. Bagaimana kemampuan untuk mengeksplor usaha Anda. Lalu di sini ada potensi kesempatan opportunity ya. Di sini ada rendah, tinggi, tinggi dan rendah ya. Kita lihat kalau underdog masih posisinya rendah teman-teman ya, eksploitasinya masih rendah ya, masih merangkak usahanya. Lalu di sini question mark juga masih rendah ya, karena ya baru 5 tahun atau 7 tahun ya, karena terbentur modal atau terbentur berbagai hal belum bisa berkembang ya, masih berjalan tertatih-tatih ya, tapi perusahaan tersebut masih bisa berusaha fokus ya untuk bagaimana survive ya. Lalu di sini ada rendah tetapi menuju ke tinggi yaitu cash flow ya, artinya sudah menghasilkan keuntungan ya. Lalu tinggi artinya perusahaan sudah mencapai sukses ya. Ini bisa kita lihat teman-teman ya. Ada kemampuan eksploitasi, explore, lalu ada potensi kesempatan, opportunity ya. Tentunya saya mengajarkan Anda bahwa usaha yang tadi saya ceritakan di atas ya, mereka atau pengusaha tersebut berusaha dari titik nol ya, step by step atau tahap demi tahap ya. Ya, kita lanjutkan lagi teman-teman. Artinya pedoman strategi dalam pengembangan produk bisa kita lihat teman-teman, mohon dibaca nanti ya. Artinya ada, kita lihat kalau bintang ya, perusahaan itu akan melakukan ekspansi perluasan usaha ya, lalu menguasai pasar ya, pemasaran yang proaktif ya, lalu melakukan promosi ya, promosi sekarang tidak konvensional melalui berbagai digital ya, melalui berbagai ya internet ya, berbagai media platform ya, lalu juga menjaga kualitas ya, lalu bagaimana meningkatkan pelayanan dan publisitas ya. Lalu tanda tanya kita perhatikan teman-teman, artinya ada investasinya masih berat ya, masih belum mampu ya. Lalu melakukan riset dan pengembangan ya. Artinya bagaimana nih perusahaan yang masih tanda tanya ini ya agar tetap disukai oleh konsumen ya, mencari konsumen baru ya. Lalu membuat rekayasa teknik strategi ya. Lalu berusaha bagaimana menembus pasar, lalu memperbaiki desain produk, lalu keluar dari bisnis apabila tidak berhasil, misalnya tidak berhasil di Pulau Jawa atau di Jakarta, bagaimana mengembangkan di Indonesia Timur, ya, atau ke Sulawesi atau ke Papua atau ke Kalimantan, ya, untuk dapat konsumen yang baru, ya, di sana persaingan tidak terlalu banyak, ya, sehingga perusahaan bisa survive, ya, bisa bertahan, ya. Lalu ada anak bawang, ya, artinya ya tadi saya bilang anak bawang underdog, ya, mengurangi kapasitas dan disalurkan ke produk lain, lalu masih perkenalan produk baru, ya. Lalu kalau anak bawang ini masih kita lihat cari celah pasar, ya, namanya perusahaan masih merangkak, ya, dari nol. Kadang-kala perusahaan yang masih baru ini hit and run, ya, artinya kadang-kadang jatuh bangun, ya, tapi berusaha bangkit kembali. Nah, Anda saya berikan motivasi kalau Anda jatuh, bangkit kembali kawan-kawannya. Jangan jatuh Anda tidak mau bangkit. Nah, ini kita lihat banyak pengusaha-pengusaha sukses ya. Mereka jatuh bangun ya. Kadang-kala
modal pribadi habis ya, tapi mereka bisa survive, bisa sukses ya. Kita bisa belajar dari contoh-contoh tadi saya ceritakan tentang perusahaan Indofood, ya, Bimoli, ya, BCA Group, ya, mereka mulai dari bawah merangkak, ya, bagaimana agar perusahaan mereka yang dari bawah ini bisa merangkak pelan-pelan, step by step, dan perusahaan tersebut menjadi sukses dan menjadi market leader, ya. Atau terakhir keluar dari bisnis, artinya mencari celah pasar lain, ya, agar tidak bertarung, mungkin cari pasar di Indonesia Timur, ya, di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua, ya, mencari pasar-pasar yang masih pesaingnya masih dikit, ya. Lalu berikutnya ada sapi perah, ya. Sapi perah atau tadi bahasa Inggrisnya apa ya? Cash cow, ya, cash cow, ya, teman-teman. Artinya kalau perusahaan sukses, ya, Anda harus bisa memelihara pasar, menjaga hubungan dengan konsumen, menjaga hubungan dengan relasi para mitra, supplier, ya, lalu selalu menciptakan produk-produk baru, ya, dikembangkan lagi, ya. Kita belajar dari tadi saya ceritakan tentang produk Aqua, produk Indomie, produk Sarimi, ya. Lalu mencari bisnis baru, mengembangkan lagi bisnis baru, ya. Tadinya awalnya di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, ya, dikembangkan lagi seluruh Indonesia, dikembangkan lagi seluruh Asia Tenggara, dikembangkan lagi seluruh Asia, lalu berkembang, ya, Eropa, Amerika, dan seluruh dunia, ya. Ini contoh kita lihat produk PT produk Indomie, ya. Bagaimana produk Indomie sekarang ini juga disukai oleh masyarakat-masyarakat di seluruh dunia, ya. Sampai saya dengar produk Indomie laku di Eropa, laku di Afrika, ya. Nah, ini kita bisa belajar dari para pengusaha-pengusaha yang tadi saya ceritakan tadi, ya. Ya, kita lanjutkan lagi teman-teman. Langkah-langkah pengembangan produk, ya, mohon disimak teman-teman. Pengembangan produk itu diawali dari pencetusan ide atau gagasan, ya. Lalu disaring ide-ide tersebut, lalu berikutnya diuji, ya, strategi pemasaran yang sesuai. Artinya saya ceritakan bahwa dalam pemasaran Anda penting sekali mempunyai strategi pemasaran agar produk Anda bisa dikenal oleh masyarakat, teman-teman, ya. Sekali lagi untuk mencapai strategi ini Anda perlu ini belajar knowledge, ya. Seperti hari ini Anda belajar lewat Zoom, ya. Selanjutnya diadakan analisa bisnis, ya. Berikutnya melakukan pengembangan produk, ya. Bagaimana produk ini bisa dikembangkan, ya, bisa menjadi produk yang bermutu, berkualitas, ya. Lalu diuji di pasar, teman-teman, ya. Produk tersebut apakah diterima di pasar, ya. Kalau diterima di pasar, apa kepuasan konsumen, ya. Jangan puas diri, teman-teman, ya. Bagaimana produk yang di pasar ini harus bisa bertahan, dikembangkan, ya, sehingga nanti ada pesaing kompetitor produk kita tidak kalah dengan kompetitor yang lain, ya. Dan akhirnya sampailah pada langkah-langkah komersialisasi atau penjualan, ya, sehingga produk Anda bisa berhasil, ya. Ini ya kawan-kawan, ya, langkah-langkah pengembangan produk, ya. Semoga Anda simak ini apa yang saya katakan tadi, ya. Ya, kita lihat lagi teman-teman, bagaimana langkah pengembangan produk. Saya beri gambaran kepada Anda. Artinya teman-teman mohon diperhatikan, ya. Yang tadi saya katakan tadi, ini gambarannya. Artinya bentuk penciptaan ide, kawan-kawan, lalu disaring, lalu berikutnya kembangkan dan uji kembali, lalu lakukan strategi pemasaran. Ingat, marketing mix, ya, bauran pemasaran apa, ya? Ya, Anda sudah saya berikan ilmunya 4P ini, ya. Anda sudah tahu strategi pemasaran, marketing mix, ya. Lalu analisa bisnis, bagaimana bisnis ini bisa diterima, ya, baik dalam strategi pemasarannya. Lalu kembangkan produk Anda dengan prototipe, dengan contoh, ya. Lalu diuji ke pasar, ya, kepada konsumen-konsumen yang baru, apakah produk Anda diterima di pasar, ya. Kalau diterima di pasar, oke.
tetapi harus dikembangkan lagi, ya, dijaga kualitas produknya. Tadi saya ceritakan tentang manajemen operasi produksi, bagaimana kita harus menjaga kualitas produk, ya, lalu juga menjaga uh, produk kita agar tetap bermutu, disukai oleh masyarakat. Tadi jam 10 pagi kita belajar tentang manajemen operation production. Lalu setelah berhasil produk tersebut, lakukan penjualan atau komersialisasi, ya, penjualan ke pasar yang kita tujukan, ya. Nah, ini kawan-kawan, gambar-gambar langkah pengembangan produk, ya. Ya, kita lanjutkan lagi ke slide ke-15, ya. Nah, ini tugas studi kasus ketiga. Yang ke-1, kedua sudah saya berikan kepada Anda, dan tugas studi kasus ketiga. Nanti tugas studi kasus keempat saya akan berikan dalam bahasa Inggris, teman-teman, ya. Saya sengaja bikin bahasa Inggris, ya, agar Anda juga siap pakai, siap bertempur di zaman yang penuh persaingan globalisasi yang kompetitif yang semakin ketat ini, ya. Dalam UAS juga satu pertanyaan juga akan saya berikan ujian dalam bahasa Inggris, ya. Ya, kita baca dalam tugas studi kasus ketiga. Dalam bab 11 dijelaskan tentang pengembangan produk atau portofolio produk, bahwa perusahaan dalam posisi anak bawang, ya, atau underdog, ya, berada posisi dilema, ya. Artinya, ya, masih merangkak, ya, masih seperti bayi, ya, bayi yang masih merangkak, ya, karena bersaing dengan perusahaan organisasi bisnis yang telah mapan dan sukses, ya. Jelaskan teman-teman, ya, dengan mantap, ya. Artinya bagaimana perusahaan anak bawang atau underdog atau perusahaan, ya, boleh saya katakan anak kemarin sore, ya, baru baru merintis, ya. Bagaimana perusahaan anak bawang ini bisa meraih keberhasilan, ya. Keberhasilan the winner champion, ya, dengan bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang sudah terkenal dan lebih sukses, ya. Apakah perusahaan yang masih merintis atau anak bawang ini bisa sukses? Bisa, kawan-kawan, ya. Anda harus berikan contohnya, ya. Contohnya bisa Anda lihat melalui internet, ya. Berbagai informasi Anda bisa lihat, Anda bisa pelajari, ya. Beri contohnya, ya. Lalu jelaskan, ya, dengan mantap bagaimana perusahaan anak bawang atau underdog bisa lebih berhasil sukses, dan berikan contoh perusahaannya, ya. Minimal 100 kata, ya. Kalau Anda mau lebih 150-200 kata, ya, silakan. Tapi saya harapkan jangan plagiat, copy paste, ya, pindahkan tulisan orang lain ke jawaban Anda, ya. Saya bisa melihat, ya. Lihatnya dari mana, ya? Dari sebelah rata kanan berantakan semua, itu pasti Anda copy paste, ya. Sebab uh, saya pun juga tidak bisa dibohongi, teman-teman, ya. Jadi saya harap Anda, kejujuran Anda benar-benar, ya. Ini adalah tugas terakhir Anda, tugas 1, 2, 3, lalu berikutnya ada tugas keempat, ya. Jadi ini penentuan Anda dalam mendapatkan nilai yang terbaik dalam manajemen pemasaran dan juga manajemen operasional produksi, ya. Oke, selanjutnya kirimkan tugas studi kasus dalam pertemuan ujian akhir semester ke email yang telah ditentukan, ya, dengan tepat waktu, ya. Saya masih jujur aja agak kecewa, ya. Saya selalu bertanya kapan dikumpulkan, ya. Ini saya nggak tahu apa gimana, ya. Saya kalau ngomong gini nanti kesannya gimana, ya. Anda harus punya kesadaran sendiri, ya. Artinya tadi saya menceritakan tadi pagi bagaimana Anda menjadi pimpinan atau manajer operasional operasional produksi atau manajer apapun, ya, harus profesional, ya. Profesional, ya, seperti apa yang saya lakukan pada hari ini, ya. Dan saya harapkan ayo mahasiswa kerjakan mulai sekarang, ya. Jangan menunda-nunda waktu, ya. Tugas dari saya dan tugas dari dosen-dosen lainnya, ya. Dan saya harapkan jadilah mahasiswa terbaik, ya. Do the best, ya, for your family, ya. Kalau Anda sudah bekerja, do the best for your organization company, ya, organisasi perusahaan Anda, ya.
Sebab ada teman kita bilang katanya sudah bekerja ya. Kalau bekerja tentu Anda harus lebih profesional ya. Dan saya harapkan kita sukses semuanya, kita bisa, kita menang, kita berjaya, dan salam sukses ya. Oke, demikian pertemuan kita ke-12 ya. Saya harapkan dengan tugas studi kasus ketiga ini mohon dikerjakan dengan baik ya. Ada tugas 1, tugas 2, tugas ketiga di manajemen pemasaran, tinggal satu tugas lagi ya, manajemen pemasaran. Lalu manajemen operasional produksi, tugas 1, tugas kedua bahasa Inggris ya. Ada tinggal 2 lagi tugas manajemen operasional produksi ya. Dan kirimkan ke email yang sudah ditentukan tepat waktu ya, tepat waktu ya. Nah, ini pengembangan produknya saya sudah berikan ya, mohon dibaca kembali. Lalu bagaimana pedoman strategi pengembangan produk ya, ada bintang, tanda tanya, sapi perah, anak bawang dan sebagainya ya. Lalu berikutnya kita lihat teman-teman ada gambar yaitu pengembangan produk ya, bisa kita lihat bagaimana kemampuan mengeksplorasi potensi kesempatan pasar bagaimana ya. Ini contoh-contohnya bagaimana perusahaan sukses ya. Lalu berikutnya contoh-contoh produk ya, bisa kita lihat Bimoli dan Aqua ya, agar bisa belajar sejarah mereka para pengusaha-pengusaha ini ya. Mereka start from zero, start from nothing ya. Tetapi kita lihat dengan usaha ulet sukses ya, dan juga doa orang tua mereka bisa sukses berjaya ya, berhasil ya. Ini bisa menjadi contoh buat kita semua ya. Lalu juga produk teh botol, produk Sarimi ya, ya contohnya ya. Lalu berikutnya produk Wings Group ya, dan juga produk Indofood ya. Oke. Lalu berikutnya ada juga produk-produk yang sudah sukses seperti produk Maspion dan Polytron ya. Ya, ini gambar daur hidup produk dan garis ya, bisa kita lihat ya. Oke. Dan contoh-contohnya sudah saya berikan pada Anda ya. Oke, demikian pertemuan kita manajemen pemasaran hari Selasa 6 Desember ya. Pukul jam 1 siang ini ya, semoga bermanfaat ya. Baik, selanjutnya saya akhiri dan saya ingin mengabsenkan Anda ya. Tadi teman-teman kok nggak ada yang mau ini ya. Ya, mohon open kamera, saya ingin screenshot buat laporan kepada pimpinan ketua kita ya. Oke, hari ini ada Maria. Oke, terima kasih Maria rajin. Nostalgia Simar Mata, Christopher Orlando, tadi kemana ya? Tadi saya sudah terima ya, jadi aman nih Christopher ya. Oke ya, Christopher ya. Nah, usahakan lagi Christopher. Giovanni ya, bikin yang bagus ya, bikin yang bagus. Kita harus A ya teman-teman ya, agar nilai Anda bisa ini ya, dilihat orang, dilihat perusahaan. Oh iya memang kita lulusan hebat, lulusan ini ya. Tetap semangat teman-teman ya. Nostalgia Christopher, Johannes Baptista, Valentinus, Giovanni Albi, dan Sikra Anissa ya. Ini ada ini. Oke, nggak apa-apa Yohanes ya. Ya, oke. Dan teman-teman, demikian pertemuan ke-12 ya. Oke, Sikra ya. Kerjakan ya. Tadi ada bahasa Inggris ya. Ini agar Anda terlatih teman-teman, agar terlatih ya, agar Anda siap ya. Saya selalu memberikan motivasi semangat ya, agar Anda nggak kalah ya. Anda harus bisa ya. Tunjukkan diri Anda ya. Be yourself ya. So, Anda sukses, Anda bisa ya. Anda hebat ya. Nggak kalah dengan perguruan tinggi lainnya ya. Saya sendiri sebagai anak kampung dari Sumatera Utara, alhamdulillah ya. Saya cum laude dari Universitas Negeri Jakarta ini. Alhamdulillah ya. Anak kampung saya ya. Dan Anda harus bisa tunjukkan bahwa Anda walaupun dari kampung ya, dari keluarga sederhana, Anda bisa ya. Tadi saya berikan contoh-contoh pengusaha-pengusaha sukses yang dari nol ya, dari nothing, from zero sekarang bisa sukses ya. Mudah-mudahan insya Allah kita juga sukses ya. Akhirul kata saya ucapkan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses teman-teman, salam sehat selalu dan sampai jumpa minggu depan. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman. Oke. Selamat siang. Selamat siang Pak, makasih Pak. Oke, terima kasih. Sukses semuanya, sukses semuanya. Terima kasih.